salam sehati dari kami, keluarga besar GB Sunggal. Berikut kami sampaikan informasi seputar kegiatan gereja sepanjang 1 minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan jemaat, pelayanan doa, atau pelayanan pastoral, dan informasi seputar kegiatan gereja lainnya, Bapak Ibu dapat menghubungi call center GB Sunggal di nomor 0853 5856 0959 atau di nomor 0813 9641 0495. Kegiatan ibadah online dan informasi seputar kegiatan gereja lainnya dapat Bapak Ibu akses melalui akun media sosial keluarga besar GB Sunggal seperti YouTube maupun Facebook. Penuh dengan harapan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan melalui e-wallet atau mobile banking, Bapak Ibu dapat memindai atau men-scan QR GB Sunggal dengan cara mendownload aplikasi di Google Play atau App Store melalui handphone atau tablet saudara, kemudian scan QR Code yang ada di layar saudara. Berikut kami memberikan tutorial cara memberikan persembahan melalui aplikasi OVO maupun link aja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui OVO, Bapak Ibu dapat mendownload dan membuka aplikasi OVO melalui Play Store yang ada di Android saudara. Masukkan PIN Anda, scan QR GB Sunggal, kemudian ketik nominal persembahan yang ingin saudara berikan, klik lanjutkan. Transaksi berhasil dan persembahan sudah diterima GB Sunggal. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan melalui aplikasi link aja, saudara dapat mendownload dan membuka aplikasi link aja, scan QR Code GB Sunggal, kemudian masukkan nominal persembahan yang ingin Bapak Ibu berikan, klik OK, dan konfirmasi, masukkan PIN Anda. Persembahan sudah diterima GB Sunggal. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Sekali lagi saya mau sapa Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Saya yakin dan percaya pasti setiap kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita alami sepanjang hari-hari kita selalu merasa luar biasa dalam Tuhan, amin. Karena kita tahu Tuhan ada di setiap langkah kita, di setiap jalan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan sama-sama, mari kita siapkan hati kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Hari ini kami datang Tuhan, dari rumah kami masing-masing kami menaikkan pujian kami bagi-Mu. Sebab Kau besar Yesus, sebab Kau yang setia dalam hidup kami.
sepenuh jiwa kami bagimu Yesus. Jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Mari sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kami Yesus, kuasa-Mu tercurah bagi kami, bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami sekali lagi mau angkat lagu ini dari awal Tuhan, sebab kami tak ragu padamu. Katakan, akan kesetiaan-Mu Kau pegang hidupku. Kami percaya padamu Yesus. Jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Kami mau nyatakan dari tempat kami, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kami Yesus, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya Tuhan padamu, kami tak ragu akan kesetiaan-Mu Yesus. Haleluya. Ini pujian kami bagimu Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu dimanapun kami berada Yesus. Mari sekali lagi kita nyatakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Mari tepuk tangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Katakan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Malam hari ini kami dengan hati bersyukur ya Tuhan, datang dengan segenap hati kami. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau sukacita kami ya Tuhan. Dan malam ini Tuhan, kami mau nyatakan sukacita kami, kekuatan kami, itu daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami sembah Engkau, sumber sukacita kami. Kami sembah nama-Mu, Yesus, Yesus, kekuatan kami. Terima kasih, oh terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Kau sumber kekuatan, sumber sukacita. Kami sembah Engkau, Yesus. Kami sembah Engkau, bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama malam hari ini kita bawa syukur di hadapan Dia. Dia Yesus kekuatan, Dia Yesus sukacita kami. Tuhan, malam ini kami nyatakan Engkau selalu menolong. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan? Selain dengan syukur kami, sembah kami. Ini kami bawa sembah kami. Kami bawa syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabba ya Shena la Rabba. Oh ya Rabba ya Shena la Rabba. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersukacita karena kebaikan-Mu. Sepanjang umur hidup kami mau bersyukur di hadapan-Mu. Sebab cintanya Tuhan luar biasa bagi setiap kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur.
membawa syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya syukur Allah, ya syukur. Haleluya. Engkau Bapa yang baik ya Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau telah menolong kami ya Tuhan. Di mana kami malam hari ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh ada saat ini itu semua karena kemurahan-Mu bagi kami ya Tuhan. Oh ya Allah ya syukur Allah ya Allah ya Allah ya syukur. Oh ya Allah ya syukur Allah ya Allah ya syukur. Biarlah hati kami ya Tuhan dipenuhi dengan rasa hormat dan syukur kepada Tuhan. Dan biarlah hati kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Biarlah malam hari ini ya Tuhan kami lewat ibadah Eva Streaming malam hari ini. Dimanapun umat-Mu berada saat ini Tuhan, baik yang ada di rumah, baik di dalam pekerjaan, dan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu yang merasakan, yang menyaksikan ibadah Eva Streaming malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka ya Bapa. Engkau berikan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran daripada firman. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam buat kita semua. Di mana kita boleh menyaksikan FA Streaming malam hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya biarlah Tuhan kiranya bersama dengan kita untuk mewujudkan di mana kita berada malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua yang ada ya di rumah, mungkin kondisinya tidak baik, mungkin banyak pergumulan dan persoalan. Tetapi Tuhan mengajak kita, mau malam hari ini kita belajar ada satu tokoh yaitu di Korintus. Saya berikan mungkin judul malam hari ini adalah jangan tunda keinginan berbuat baik. Apa yang kita ambil dalam berbuat baik itu di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dan sampai yang 15. Nah, mungkin banyak ayat ini mungkin sangat panjang. Dan mungkin ayat ini juga mungkin boleh dibaca nanti. Tetapi kita lihat poin-poinnya saja. Ya, kita lihat poinnya. Ya, kita lihat poin yang pertama di situ apa yang dimaksud daripada jemaat di Korintus, yaitu mereka memiliki kerelaan hati. Dan mereka memberi dengan sukacita dan membawa berkat. Di ayat yang 6 dikatakan begini sampai ayat ke-7, ucapkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, firman Tuhan ini jemaat yang ada di Korintus, mereka tangkap dan mereka merespon bahwasanya firman Tuhan itu akan membawa sukacita bagi mereka. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya juga percaya kita di sini yang mendengarkan live streaming malam hari ini, biarlah kita juga memiliki hati responnya seperti di jemaat di Korintus ini. Di jemaat di Korintus ini mungkin kita ditergolongkan bukan orang yang mewah atau juga orang kaya. Tetapi karena mereka memiliki hati yang ikhlas atau juga dikatakan yaitu namanya merespon firman Tuhan. Maka di ayat 7 dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ada pernah memberi dengan sedih hati. Itu tidak Tuhan berkenan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan mau tidak mau, suka tidak suka, kalau Tuhan mengajak kita memberi, berilah dengan kerelaan hati. Atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Tuhan, marilah kita Bapak Ibu yang dimana saat ini berada yang menyaksikan live streaming ini. Kondisi apapun Anda, apapun
yang Anda alami saat ini. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk bisa memiliki, yaitu menurut kerelaan dan memberi dengan sukacita. Dan seterusnya dikatakan, yang punya ketiga dikatakan ayat 8 di bahwasanya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Nah ini juga jemaat dari Korintus, mereka juga boleh mengambil bahwasanya Tuhan mengasihi mereka ketika mereka melakukan. Apa yang mereka dapatkan kalau mereka melakukan dan memberi, yaitu adalah mereka menerima, melimpahkan segala kasih karunia. Nah bukan kita saat ini juga kita hidup karena kasih karunia? Bukankah kita sekarang ini karena kita ada itu karena kemurahan Tuhan? Maka Tuhan berkata demikian. Marilah kita memperoleh hati yang rela seperti yang ada di Korintus. Nah itu Tuhan bertanya kepada kita, siapakah orang-orang yang ada di wadah Eva ini yang memiliki hatinya yang rela untuk bisa menjadi seperti jemaat di Korintus ini. Nah ayat 10 dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi orang yang menabur. Nah kita kadang-kadang kalau mau beri itu, ya dari mana ya? Dari mana ku ambil berkat itu? Dari mana? Aku aja ini udah pas-pasan, apalagi COVID-19 ini. Mungkin kita di PHK dari pekerjaan, mungkin pekerjaan tidak ada, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk menabur. Tuhan mengajak kita untuk memberikan. Kalau Korintus, jemaat di Korintus mereka mendapatkan bahwasanya benih itu yang disediakan itu bukan karena kuat mereka, bukan karena hasil pekerjaan mereka, tetapi mereka lihat bahwasanya Tuhan yang menyediakan. Amin Bapak Ibu. Percayakah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan malam hari ini? Kalau Anda mau memberi, Tuhan pasti akan memberikan benih untuk menabur. Nah pernah kami lakukan seperti ada yang kami sekarang ini mungkin di pos PI kami layangkan. Kalau kami lihat diri kami bahwasanya bukan orang-orang yang kaya, bukan orang yang mampan. Pekerjaan pun tidak yang digolongkan terbaik. Pekerjaannya untuk ojek online, tukang cuci, bangunan. Tetapi kami memiliki hati, yaitu namanya rela, yaitu membangun rumah Tuhan. Mungkin kami tidak bisa memberi dengan apa yang kami miliki, mungkin itu dana. Mungkin kami tidak bisa memberi. Memberi itu banyak, bisa memberi kekuatan, tenaga, atau juga waktu. Dan maka kami di mana kami boleh belajar itu bergotong royong bersama-sama. Dan sampai hari ini kami lihat pekerjaan Tuhan selesai. Apakah karena kami itu kuat? Bukan. Bukan karena kami kaya? Bukan. Apakah karena kami berkelebihan karena pendidikan? Bukan juga. Tetapi kami itu lakukan karena kami tahu Tuhan yang menyediakan berkat dan benih untuk ditabur. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Biarlah kita malam hari ini di mana saat ini berada. Biarlah kita boleh belajar. Untuk belajar mengambil respon dari firman Tuhan ini seperti yang di Korintus. Dan mungkin juga boleh kita lihat yang keempat dikatakan. Ya kita lihat bahwa mereka juga setia. Ya, setia untuk kepada Tuhan. Nah mungkin kita dituntut juga jemaat Tuhan. Di rumah, baik dimanapun. Sudahkah kita setia untuk beribadah? Sudahkah kita setia untuk ber-FA? Sudahkah kita setia untuk berdoa kepada Tuhan? Atau mungkin jangan-jangan sebaliknya. Pak, saya tidak mau lagi. Udah capek saya berdoa. Udah ikut FA. Udah ikut Tuhan. Ya saya tempurlah semuanya. Tetapi hari ini juga begini aja hidupku. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti akan menjawab. Karena ada Tuhan berkata di dalam satu pujian itu bahwasanya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu kita pasti percaya. Bukan waktunya kita untuk diberkati. Bukan waktu kita, memang kita manusia sebenarnya begitu saya kerjakan ada hasil. Mungkin seperti menanam padi, contoh. Ditanam mungkin beberapa bulan nanti kemudian berbuah dan panen. Tidak demikian. Dan waktu Tuhan tidak ada yang tahu. Cepat atau lambat, Tuhan pasti akan jawab doa-doa kita. Jangan pernah sesali Anda telah memberi. Mungkin tidak tersuruh Anda memberi, tidak ada balasan dari tersebut. Jangan seperti orang-orang yang ada di sekitar kita memberi pakai syarat.
Iya kan, pakai syarat. Aku memberi pakai syarat inilah dan lain sebagainya. Jangan. Kalau memberi, berilah dengan tanpa ada diketahui tangan kiri Anda. Dikatakan di ayat 13 berkatanya, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dan pelayanan itu, mereka memuliakan Allah. Nah, kita lihat, mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak ya, mungkin terbangnya tinggi melayani di mana-mana. Ya, saya tidak tahu apakah saudara sudah tahan uji dalam pelayanan itu atau tidak. Tetapi Tuhan minta kita kepada saat ini, malam hari ini. Kalau kita sudah tahan layak uji, percayalah, ada ketaatan. Kalau kita sudah taat, maka apa yang terjadi? Kemurahan hati dalam membagikan segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Dikatakan di ayat 14, sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah. Apa maksudnya ya dikasih karunia Allah itu? Orang-orang di sekitar kita, banyak orang yang membutuhkan kita. Amin Bapak Ibu, ada yang paham? Nah, orang membutuhkan kita di sekitar kita untuk merindukan pelayanan kita. Jangan-jangan kita ya sudah melayani di gereja ini mungkin saja. Apalagi COVID-19 ini sikit-sikit beralasan. Saya batuk dan sebagainya. Ada pakai alasan dan sebagainya. Sah-sah saja. Karena memang peraturan kalau batuk tidak boleh itu bergabung. Gitu. Tetapi lihat, hati kita betul apakah yang kita lakukan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berdiri malam hari ini di tempat ini. Kondisi saya bukan semakin baik saya lihat. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan mampukah saya itu bisa berdiri. Untuk bisa melakukan segala sesuatunya. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan, izinkan saya bisa berdiri di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita boleh belajar menurut jemaat yang ada di Korintus ini. Biarlah kita boleh memiliki karunia Allah yang melimpah di atas kami. Biarlah kita boleh mengucap syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Nah mari Bapak Ibu Saudara, lihat pelayanan kita. Dan kalau saya lihat mungkin saya tidak membanding-bandingkan Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat pribadi saya. Karena saya tidak memberikan contoh orang lain. Tapi saya sendiri melakukan untuk pelayanan mulai dari Eva dan sampai hari ini. Mungkin saya bisa di Eva juga sampai hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya itu bukan karena berpendidikan tinggi Bapak Ibu. Tidak. Bukan karena saya itu sekolah teologi. Tidak. Bukan juga karena saya sudah belajar dan les. Tidak. Tetapi saya belajar dari firman Tuhan. Waktu saat itu saya belajar, firman Tuhan berbunyi begini. Mintalah apa saja dalam namaku, maka akan kuku beri kepadamu. Saya pada saat itu saya minta, Tuhan saya tidak bisa membaca. Bagaimana saya bisa membaca firman Tuhan ini? Tuhan sediakan Alkitab. Alkitab saya pada saat itu tebal. Ada gambar-gambarnya kayak macam Alkitab anak-anak. Ada gambar-gambarnya. Tetapi saya lakukan pengorbanan. Saya mau belajar lewat firman Tuhan. Bisa juga saya bisa membaca. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah saat ini. Mungkin pendidikan Anda tidak sekolah teologi. Mungkin Anda tidak pernah duduk di SD. Saya seperti saya ini. Saya tidak pernah duduk di sekolah SD. Dan saya tidak pernah belajar di sekolah. Tetapi saya dipakai Tuhan. Karena saya mau belajar firman Tuhan. Jadi saya juga mengajak kita Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah dengan kerelaan hati. Supaya Tuhan yang memberikan kasih karunia bagi kita. Belajar kita melalui seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada di Korintus ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita teladani seperti Yesus. Yesus berkata tidak pernah menunda-nunda. Itu memberikan kebaikan. Tidak pernah menunda-nunda kebaikan. Dia lakukan dengan secara cuma-cuma. Nah kita ini kan orang pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita ini kan mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan gerakkan Anda untuk memberi. Kalau Tuhan gerakkan Anda untuk bersuka cita. Kalau Tuhan Anda digerakkan untuk melakukan hal yang baik. Lakukan. Jangan tunda-tunda. Kadang-kadang ya saya juga sering kadang di rumah. Sama istri kadang kalau mau beri. Tiba-tiba nanti saya itu ada janji iman. Di gereja padahal kondisi tidak baik. Tuhan kira
berikan. Kadang-kadang tanpa ada kita lihat ada isi kantong atau tidak. Tetapi kita Tuhan mau ambil bagian. Tetapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan juga sanggup memberikan terbaik. Nah puji nama Tuhan. Saya percaya juga saudara dimanapun saat ini malam hari ini yang menyaksikan live streaming ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah akan menutup mata. Tuhan tidak pernah membuat kita susah. Tuhan tidak pernah kita buat miskin. Biarlah kita boleh dilihat orang miskin secara materi. Tetapi percayalah, kita kaya dengan kasih Tuhan. Karena kita tahu, kita di dunia hanya sementara saja. Tapi biarlah kita boleh percaya lewat firman Tuhan malam hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah Tuhan kita merasakan. Yaitu ya kita boleh hal-hal yang kita baca tadi, supaya kita boleh melihat ada 4 poin yang melalui khotbah ini malam hari ini. Itu yang pertama, mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Itu firman Tuhan. Yang kedua, Allah akan menyediakan kecukupan bagi yang berkelimpahan. Tuhan akan memberikan kemurahan hati. Poin yang ketiga, apa yang dikatakan? Tindakan memberi tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan, tetapi merupakan ungkapan syukur kepada Allah. Sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Oh sudah Pak, cepat kali. Terima kasih Tuhan, aku sudah bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Tetapi Tuhan berkata, tidak mau hanya ungkapan. Tidak mau hanya untuk cakap-cakap, lakukan. Untuk memberi, itu juga tanda kita bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, poin yang keempat. Dalam pandangan Paulus di jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang telah teruji kesetiaannya. Nah sekali lagi saya katakan, sudahkah kita teruji kesetiaan kita? Coba lihat dulu kiri kanannya, mungkin suami istri yang ada di rumah, mungkin anak. Coba lihat dulu kesetiaannya. Kira-kira setiakah dia? Udah diuji kesetiaannya? Jangan-jangan nanti di depan bapak dia setia kali. Di depan ibu setia, engkaulah cinta dan sayangku mama katanya. Padahal di luar sana kita nggak tahu. Nanti seperti film sinetron kita lihat seperti di Indosiar itu. Ya, bisa saja seperti begitu Bapak Ibu Saudara. Di depan kita, istri kita baik-baik. Di depan suami kita baik-baik. Tetapi kita di luar melewati media sosial bisa saja. Tetapi saya percaya di dalam lewat Eva malam hari ini tidak ada seperti begitu. Amin. Amin Bapak Ibu. Pastikan. Nah bagaimana yang telah kita dapatkan firman Tuhan malam hari ini. Bagaimana dengan motivasi kita sendiri. Dalam hal memberi. Paulus mengingatkan tidak ada seorang pun yang memberi dengan kerelaan hatinya. Dibiarkan berkekurangan. Garis bawahi Bapak Saudara. Kalau Anda memberi bukan karena nilainya besar. Dan bukan juga menilainya karena kecil. Tetapi dia Tuhan lihat hati kita untuk memberi itu yaitu setulus dan ikhlas. Seperti saya katakan tadi. Kami setiap hari Rabu gotong royong ada di Pospei Helvetia. Kalau kami lihat kondisi kami, satu hari kami kalau tidak bekerja Bapak Ibu Saudara, itu akan terbengkalai. Tetapi Tuhan pakai kami, komitmen kami, setiap hari Rabu kami harus bergotong royong. Tapi puji nama Tuhan, kami lihat bahwa saat itu kami lihat pekerjaan Tuhan. Terkadang kami di luar dugaan kami tidak melihat mujizat Tuhan terjadi. Begitu kami jalan, ada saja yang datang untuk memberikan bantu pembangunan itu. Kenapa? Karena kita sudah merelakan hati kita untuk melakukan kebenaran dari firman Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah, lakukan firman Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Pasti Tuhan akan memberikan. Jangan seperti orang kalau yang memberi, ada yang membantu tetapi dengan berbagai syarat. Saya minta kepada sini tidak ada ya. Ya, baik yang ada di rumah, orang tua, baik muda-mudi yang melihat yang menyaksikan stream ini. Kalau memberi, berilah dengan sukacita. Kalau mau melayani, melayanilah dengan sukacita. Jangan berhitung-hitungan. Karena Tuhan berkata, Tuhan akan mengangkat kita. Jangan melihat persoalan Anda. Tuhan Bapa persoalanku banyak sekali. Jangan, tapi pandanglah kepada Tuhan. Nah Tuhan Yesus tidak pernah menunda untuk melakukan kebaikan. Karena itu, lakukanlah seperti yang Yesus lakukan. Jangan menunda keinginan berbuat baik. Karena kita diajak untuk secepat berbuat baik dan meresponnya kebaikan dengan segera sambil mengucap syukur atas anugerah Allah dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Lewat firman Tuhan ini, biarlah Tuhan yang meneruskan dan memberkati saudara. Bagi Bapak Ibu dan saya dan saudara, firman Tuhan berkata, itu adalah pedang bermata dua. Kau lakukan, terjadi padamu ya seperti kau imani. Saya juga lakukan, akan terjadi. Tetapi biarlah firman Tuhan ini, boleh kita meresponnya dengan tulus hati. Apapun persoalan, apapun pelayanan kita, lakukanlah dengan tulus, dengan setia, dan tidak akan mundur dari pelayanan Tuhan ini. Ya, demikianlah firman Tuhan malam hari ini yang saya sampaikan. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat satu pujian bahwa kepada Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar ya? Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan dari awal. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ini kami ya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan. Biarlah kami boleh percaya bahwa malam hari ini Tuhan, biarlah waktu Tuhan yang terjadi. Tak mudah dimengerti. Sekali bukan melewati banyak cobaan ya Tuhan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang katakan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam waktu yang terjadi bagi kami Tuhan, sekalipun kami melewati cobaan, biarlah Tuhan berkati kami. Kami bersyukur bahwa malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat atas firman-Mu ya Tuhan. Oh ya Allah, 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 ya Allah. Oh
Berikanlah kami hati yang memiliki, yang mengasihi ya Tuhan. Dan berikan kami kerelaan ya Tuhan. Oh ya Rama 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 ya Rama. Dan berikanlah kami ya Tuhan yang hati yang setia mengikut Engkau ya Tuhan. Oh Jesus. Oh ya Rama 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 Rama. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh ya oh ya oh ya Bapa, malam hari ini kami bersyukur buat atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya telah mengajar kami dan membuka hati kami sebagai jemaat di Korintus ya Tuhan. Dan biarlah kami juga Tuhan memiliki hati yang sama ya Tuhan. Sekalipun kami di tengah-tengah kesulitan saat ini, apapun yang jadi persoalan dan pergumulan kami ya Tuhan, bila kami tetap percaya bahwasanya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Berikan kami roh penolong dan penghibur Tuhan untuk melewati semua yang terjadi di saat ini bagi kami. Tuhan Yesus, biarlah kami memiliki hati yang gembira, hati yang bersuka cita untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus, buat seluruh para pemimpin-pemimpin rohani kami yang ada di pusat ya Tuhan. Baik Bapak Haji Kunyoto Harjo, dan yang ada di Rayong Pak Erma Bayonan ya Tuhan, dan Daniel Paraima. Kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu ini dimanapun malam hari ini mereka berada, Tuhan Engkau berkati mereka ya Tuhan. Kau lindungi mereka. Dan berkati juga ya Tuhan kepala sidang kami yang ada di surga ini Bapak. Engkau berkati dimanapun malam hari ini. Engkau berkati istri dan anak, bahkan seluruh keluarga besar. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat pemerintahan kami, bangsa kami Indonesia buat malam hari ini ya Tuhan. Mari Kau berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Mari Kau berkati para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah ya Tuhan. Dari yang tertinggi dan sampai terendah sekalipun, biarlah Tuhan Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang jujur untuk menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, di mana juga kami berdoa buat garda depan ya Tuhan, yaitu para tim medis yang sedang melanda negeri kami, yaitu melandanya COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau pakai seluruh ya Tuhan tim medis dan juga seluruh para dokter ya Tuhan. Dan biarlah Kau berikan ya Tuhan kemampuan bagi mereka, Kau berikan kuasa atas mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh memiliki kebijakan dan hikmat untuk menangani COVID-19 yang ada di tengah bangsa kami ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat malam hari ini buat saudara-saudara kami yang berada di rumah sakit. Mungkin mereka mengalami Tuhan sakit penyakit atau COVID-19 dan lain sebagainya. Kami juga berdoa ya Tuhan, berikan penghiburan bagi mereka, pertolongan-Mu. Biarlah oleh kuasa dan bilur-bilur-Mu Kau sembuhkan mereka semua ya Tuhan. Oh ya Allah ya syukur. Mari Kau Tuhan Engkau berkati juga Bapa. Kami berdoa buat pembangunan rumah Tuhan Sumatera yang ada bersama. Mari ya Tuhan, Kau limpahkan berkat-Mu, Kau cukupkan segala kebutuhan. Berkati seluruh panitia yang ada, agar mereka berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh
Jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada malam hari ini, mungkin yang ada di rumahnya sedang menyaksikan ibadah live streaming malam hari ini, atau mungkin sedang bekerja melakukan aktivitas, bahkan dimanapun berada, baik yang ada di kota ini, bahkan yang ada di desa sekalipun, biarlah Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan di sepanjang minggu ini. Biarlah mereka boleh ada di dalam naungan kasih Tuhan, ada mereka di dalam perlindungan Allah. Dan biarlah setiap usaha pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau turut tangan bekerja, Engkau berkati dengan berlimpah. Engkau berkati juga Tuhan anak-anak kami, baik yang masih studi Tuhan, baik yang juga yang masih belum bekerja, atau juga yang sedang mencari pekerjaan. Mari Tuhan Kau berikan pertolongan, Kau bukakan jalan bagi mereka. Jadikan menjadi anak-anak kami, anak-anak yang bijak, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa, kami angkat tangan kami wa kota kudus-Mu. Shalom Yerusalem. Diberkati Tuhanlah kota kudus-Mu, berkah damai sejahtera, berkah sentosa ada di lingkungan tembok-Mu, dan sentosa ada di dalam puri-puri-Mu. Dan diberkatilah setiap bangsa yang memberkati-Mu, dan diberkatilah umat Tuhan yang memberkati Yerusalem. Dan yang kami percaya Tuhan, biarlah lewat berkat Yerusalem akan mengalir bagi bangsa kami, mengalir bagi gereja kami, mengalir bagi keluarga kami, dan mengalir bagi pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Bapa. Dan mungkin sebentar lagi kami Tuhan akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau sertai kami dengan tanda-tanda Tuhan, dengan yang ajaib. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, dan sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah, mari angkat tangan-Mu dan arahkan hati-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah, bawalah pula berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah kita, dan cinta kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama, amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Normal di tengah situasi pandemi corona, mulai dari pendisiplinan warga untuk mematuhi protokol pencegahan virus corona. Masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mencuci tangan. Kementerian Agama juga sudah menerbitkan panduan dengan sejumlah syarat. Teramat baik bagi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehati dari kami, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pemerintah sedang mempersiapkan setiap provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada kecamatan-kecamatan untuk memasuki satu masa yang kita kenal dengan new normal. Gereja Tuhan juga akan berbenah dan akan memasuki new normal, di mana jam ibadah juga akan mengalami perubahan, di mana kalau selama ini kita beribadah 2 jam, maka kali ini dengan new normal yang baru ini kita beribadah hanya 1 jam. Dan saudara, jarak antara ibadah pertama dan ibadah kedua akan ada tenggang waktu selama lebih kurang 1 jam untuk sterilisasi ruangan. Oleh sebab itu, sebelum saudara beribadah, pastikan yang pertama, saudara tidak terlambat di dalam ibadah, karena ibadah kita sangat singkat saudara. Usahakan setengah jam sebelum ibadah, saudara sudah ada di lingkungan gereja, supaya saudara bisa mengikuti semua prosedur dengan baik dan menikmati ibadah dengan baik.
pintu-pintu gereja juga akan disiapkan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir. Dan saudara pastikan saudara mencuci tangan terlebih dahulu sebelum saudara masuk ke dalam gereja. Di pintu gereja akan ada diakon-diakonis yang akan menyambut saudara dan mereka akan mengukur suhu tubuh saudara dengan termogan. Nah, apabila saudara memungkinkan untuk beribadah, maka saudara akan diizinkan untuk ikut ibadah. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri. Sebelum nanti saudara ke gereja, pastikan saudara menggunakan masker dari rumah. Namun apabila panas tubuh saudara tinggi, maka saudara akan disarankan untuk beristirahat di rumah, memulihkan imun tubuh saudara, atau bisa juga langsung ke puskesmas atau rumah sakit untuk mengecek kondisi tubuh saudara lebih baik lagi. Di gereja juga akan diatur jarak-jarak di mana kursi tidak akan sama lagi, sehingga saudara pastikan semuanya kita nyaman dengan keadaan ini.